Sekumpulan orang datang menghampiri Cahyo dan Pak Le. Sepertinya mereka dari kota yang cukup jauh. Pak Le, Cahyo, sudah lama sekali ya. Dulu kamu masih sekecil ini loh Cahyo. Ucap seorang pria yang datang menghampiri rumah Pak Le. Mereka berbincang panjang lebar, seolah sedang bernostalgia akan sesuatu. Aku hanya duduk termenung di ujung ruangan. Cerita Sekar mengenai Laksmi sungguh membuatku sangat terpuruk. Tidak mungkin seorang Laksmi yang baik dan ramah bisa mati di tangan anak buah seorang bernama Aswangga itu. Danan, sini loh. Tak kenalin sama mas-masku. Panggil Cahyo dari ruang tamu. Aku menghampiri mereka sambil berusaha menyembunyikan wajah murungku. Saya Danan mas, majikannya Cahyo. Ucapku sambil menjabat tangan teman-teman Cahyo. Cahyo segera menoleh dan melemparkan sarungnya ke arahku. Enak aja, majikan mbahmu. Emangnya aku mbok gaji piro? Jawab Cahyo yang mengerti maksud candaanku. Wah, Mas Danan bisa aja. Saya Ardian, ini Nizar dan Ranto. Ucap mereka memperkenalkan diri. Pak Le mendekat sambil membawakan minuman yang telah disiapkan bule dari dapur. Ini diminum dulu. Terima kasih loh sudah jauh-jauh memampir ke sini. Ucap Pak Le menyambut Mas Ardian dan teman-temannya. Perbincangan ringan terbentuk di antara kami. Hampir sebagian besar merupakan cerita tentang bagaimana Pak Le dan Cahyo waktu masih kecil sempat menyelamatkan mereka dari bahaya di pabrik gula. Cahyo, Pak Le, kami sudah mencoba mencarikan informasi semampu kami dan berujung kepada seseorang bernama Mbah Rusman, ucap Mas Ardian. Katanya dulu dia warga desa Windu Alit yang bertahan dari kutukan yang sedang kalian hadapi itu. Sebagian besar kami sudah mengetahui cerita Mas Ardian lewat telepon. Namun dengan bertemu langsung, cerita mereka tentang Mbah Rusman terasa lebih menyedihkan. Sebentar Mas Ardian, sebelum dilanjutin ceritanya, biar saya panggil Sekar dulu. Nah, ini barangnya, ucap Mas Ardian membukakan sebuah bungkusan yang berisi sebuah gong kecil dan pemukulnya. Menurut cerita Mbah Rusman, pemukul ini yang disebut dengan tabuh watu ringin. Namun ini tidak cukup untuk satu warga desa. Kalian harus membuatnya dari kayu pohon beringin tua di sebuah sendang di hutan. Cerita Mas Ardian. Pak Le terlihat terfokus pada benda itu dan memperhatikan energi yang keluar darinya. Sendang kayu ireng, saya pernah ke sana Pak Le. Ucapku pada Pak Le. Aku mengingat sebuah tempat yang digenangi air berwarna hitam di dalam alas mayit. Ya sudah Mas Ardian, benda ini kami terima ya. Terima kasih banyak, ucap Pak Le kepada Mas Ardian. Terlihat Pak Le sengaja memotong ceritaku agar mereka tidak terlalu terjun ke dalam permasalahan mengerikan ini. Iya Mbah, kami sangat senang bisa membantu, ucap Mas Ranto menggantikan Mas Ardian yang sedang berpikir. Pak Le, Mas Danan, Cahyo, kami tahu ini tidak mudah, tapi kalau bisa selesaikan ini sebelum purnama berikutnya, sebelum kutukan itu menyerang Mbah Rusman lagi, pinta Mas Ardian dengan wajah yang serius. Kami mengerti maksud Mas Ardian dan berjanji menyelesaikan ini secepat mungkin. Oh iya Pak Le, mohon maaf, korek pemberian Pak Le saya serahkan kepada Mbah Rusman dan cucunya. Saya pikir mungkin itu bisa membantu mereka, ucap Mas Ardian lagi. Yang kamu lakukan sudah benar. Korek itu sudah seharusnya berada di tangan mereka yang membutuhkan, balas Pak Le sambil menepuk pundak Mas Ardian. Setelah perbincangan serius itu, kami berpisah. Cahyo mengajak teman-temannya itu melihat pabrik gula, tempat kerjanya yang sudah direnovasi, dan sore harinya mereka sudah berpamitan pergi.
Gak nyangka kamu punya teman-teman sehebat itu, ucapku pada Cahyo. Iya dong, tapi sayangnya temanku yang paling hebat lagi galau gara-gara kehilangan perempuan. Cahyo menyindirku. Namun aku tahu maksud baiknya untuk menyemangatiku. Manjul, Danan, Sekar, kita kumpul di pendopo, teriak Pak Le sambil berjalan ke halaman belakang. Kami menyusul Pak Le ke pendopo dan duduk lesehan seadanya. Suara pohon yang ditiup hembusan angin malam memecah keheningan di halaman belakang rumah. Pak Le sudah mampir ke desa Windu Alit. Pak Le berbicara dengan wajah serius. Kami saling menatap. Sudah jelas Pak Le tidak pernah meninggalkan desa ini. Tapi kenapa Pak Le bisa berkata seperti itu? Pak Le ke sana dalam Raga Sukma. Warga di sana masih selamat. Namun banyak yang terbaring tak berdaya seolah kehilangan rohnya. Di sana seseorang, mungkin itu adalah ayahnya Sekar. Ia terlihat sibuk menjaga tubuh korban-korban itu siang dan malam. Cerita Pak Le sambil menoleh pada Sekar. Sekar terlihat menghela nafas, seolah lega mendengar kabar mengenai ayahnya. Danan, walaupun kemarin Eyang Widarpa terlihat acuh, ternyata saat ini ia sedang berkeliling alas mayat mencari sesuatu. Temui dia sebelum kamu masuk ke dalam hutan itu, perintah Pak Le. Baik Pak Le. Aku mengerti maksud Pak Le. Yang Widarpa memang sama sekali tidak bisa ditebak. Oh iya, dan satu lagi, ini peninggalan Nyai Suratmi. Tolong berikan kepada Eyang nanti ya. Pak Le menyerahkan sebuah kalung kuningan seperti yang biasa dipakai prajurit-prajurit zaman dulu. Aku segera mengambil dan menyimpannya. Sebenarnya aku penasaran apa reaksi Eyang Widarpa saat menerima ini. Pak Le menutup perbincangan kami dengan mengajarkan sebuah mantra penyembuh kutukan, termasuk kepada Sekar. Pak Le bilang, mungkin nanti ayah Sekar akan membantu kami di alas mayit. Jadi Sekar harus bisa membantu warga untuk menahan kutukan yang diterima warga desa. Kami beristirahat dengan cukup. Paginya bule memberikan bekal kepada kami untuk persediaan selama perjalanan ke desa Windu Alit. Pak Le tidak ikut. Ia masih bertugas menjaga pabrik gula yang ia kelola. Namun Pak Le bilang bahwa ia sudah meninggalkan sesuatu untuk membantu kami di sana. Kami berganti angkutan beberapa kali, sampai akhirnya kami turun di sebuah persimpangan yang terdapat jalan setapak menuju hutan-hutan. Dari sini masih berapa lama? Tanya Cahyo pada Sekar. Kalau jalannya cepat mungkin 2-3 jam, jawab Sekar. Ya udah, kalau Sekar capek bilang ya, nanti Mas gendong, goda Cahyo dengan memasang wajah genit yang kususul dengan pukulan di kepalanya. Ingat, kita mau nolong orang, jangan sampai ilmumu gak bisa dipakai gara-gara kualat. Aku memperingatkan Cahyo. Iya, mudeng kok. Maksudnya biar gak terlalu tegang aja, jawab Cahyo. Aku tahu benar, Cahyo memang tidak mungkin berbuat aneh-aneh. Dari tadi ia memang terus memperhatikan Sekar yang terlihat cemas selama perjalanan. Kami melalui hutan-hutan yang rindang. Sesekali kami beristirahat di pinggir sungai untuk sekedar menarik nafas dan mencuci muka sampai akhirnya kami sampai di desa Sekar tepat sebelum malam. Aku sedikit bernostalgia dengan desa ini. Sudah ada kemajuan saat aku tersesat di sini. Listrik masih belum menerangi desa ini. Selain itu, tidak banyak yang berbeda. Selain sebuah rumah yang terlihat cukup besar di tengah-tengah desa. Mungkin saja itu rumah juragan kaya yang bernama Aswangga. Beberapa orang terlihat berkumpul di balai desa. Sekar segera berlari menuju ke sana. Bapak, Sekar pulang, teriak Sekar yang bergegas menemui ayahnya di tempat itu.
Ayah Sekar yang segera memeluknya. Sepertinya ia juga sadar dengan keberadaanku. Aku dan Cahyo segera menyusul untuk menemui ayahnya Sekar itu. Mas Danan, kamu bener Mas Danan kan? Ucap Pak Sardi dengan senyum di wajahnya. Iya Pak Sardi, ini saya. Dan ini teman saya, Cahyo. Jawabku sambil memperkenalkan Cahyo. Sekar menceritakan tentang bagaimana dia diselamatkan oleh Cahyo dan dipertemukan denganku, termasuk mengenai Mbah Rusman. Wah, ada tamu dari jauh nih. Seorang pria paruh baya datang menghampiri kami. Pak Kades, lama sekali ndak ketemu. Ucapku menyambutnya. Pak Kades dan Pak Sardi menceritakan panjang lebar mengenai apa yang terjadi di tempat ini dan bagaimana bisa banyak warga terbaring tak berdaya di tempat ini. Mas Danan, Mas Cahyo, ayo mampir ke rumah dulu. Nanti tidur di rumah saya saja. Ada kamar kosong di sana. Ucap Pak Sardi. Waduh, nggak usah repot-repot Pak. Nanti saya tidur di rumah singgah saja. Mau nostalgia. Balasku pada Pak Sardi. Pak Sardi, istirahat dulu. Warga yang terkena kutukan biar kami yang mengobati. Ternyata dari tadi Cahyo memperhatikan kondisi Pak Sardi yang sudah terlihat sangat kelelahan. Rasa capek kami selama perjalanan sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding yang Pak Sardi rasakan. Bener nih, kalian habis perjalanan jauh loh. Pasti capek. Pak Sardi memastikan kepada kami. Bener Pak. Sekar, tolong antar bapak kamu ke rumah ya. Suruh istirahat, biar kami ditemani sama Pak Kades. Perintahku pada Sekar. Sekar mengangguk dan mengerti maksud kami. Memang wajah kami terlihat serius setelah memasuki desa ini. Tak ada lagi candaan keluar dari mulut Cahyo. Pak Kades, saya mohon izin memeriksa warga desa. Ucap Cahyo sambil mempersiapkan peralatan dari ranselnya. Monggo mas, tapi jangan memaksakan diri ya. Namun sebuah kekuatan menjaga agar tidak ada entitas lain yang masuk ke tubuh mereka. Mungkin itu adalah perbuatan Pak Sardi. Kami hanya membacakan mantra pelindung untuk menahan serangan-serangan yang mungkin datang ke tempat ini. Danan, kita harus beresin ini semua. Ini keterlaluan, ucap Cahyo padaku. Sabar, jangan gegabah. Malam ini kita persiapan dulu. Malam ini bukan bulan purnama, seharusnya aman. Aku mencoba menahan emosi Cahyo. Setelah selesai memeriksa warga, kami berpamitan ke rumah singgah yang terletak tak jauh dari balai desa. Setelah membereskan semua peralatan, kami melakukan persiapan untuk esok malam. Cahyo, tak coba cek dulu, Pak Lek ninggalin apa di sini? Ucapku pada Cahyo sambil memasang posisi meditasi. Ya sudah, sana, aku jagain, balas Cahyo. Aku memisahkan sukmaku dari raga. Sebuah aura kelam terlihat mengelilingi hampir seluruh sudut desa ini. Dan benar sumbernya dari alas mayit. Aku mencoba berkeliling desa dan mencari tahu lebih dalam mengenai aura kelam ini. Dari perbatasan desa dan alas mayit, terlihat nyala api berwarna putih yang menambah besar secara perlahan. Geni Baraloka, salah satu ilmu terhebat milik Pak D. Dengan api ini, kami bisa menenangkan roh-roh penasaran yang belum tenang tanpa harus bertempur. Belum sempat menemukan petunjuk yang berarti, perlahan terdengar suara mendengung dari dalam hutan. Itu adalah suara gong yang dipukul pelan dan disusul dengan suara gemelan, persis seperti apa yang kudengar saat Sekar kesurupan. Tapi bukannya malam ini bukan purnama. Layaknya iring-iringan kerajaan, dari dalam hutan muncul kereta kencana bersama dengan sinden yang melakukan tarian-tarian gemulai. Bahaya semakin kurasakan. Segera aku menarik sukmaku ke dalam tubuh untuk memberitahu Cahyo dan Pak Sardi. Cahyo,
Sepertinya kita harus bersiap. Suara gamelan muncul dari dalam hutan. Aku memberitahu Cahyo dengan apa yang kulihat. Tapi sekarang bukan bulan purnama, Bantah Cahyo. Sepertinya mereka merasakan ancaman. Iring-iringan kereta demit itu juga mengarah ke sini. Pokoknya siap-siap, perintahku. Kami mengambil tabuh waringin dan gong kecil yang kami bawa dan keluar dari rumah singgah. Suara gamelan sudah terdengar dengan semakin jelas. Semua warga termasuk Pak Sardi juga serentak keluar dari kediamannya dan berkumpul ke balai desa. Mas Danan, gimana ini? Jangan sampai ada korban lagi, ucap Pak Kades yang menghampiri kami. Tenang Pak, tidak akan kami biarkan. Aku menenangkan Pak Kades sambil memperhatikan gelagat warga mencari apakah ada yang terpengaruh suara gending itu. Pak Sardi, Sekar, mana Sekar? Cahyo yang tidak menemukan keberadaan Sekar menanyakan kepada Pak Sardi yang datang bersama warga. Lah, Nak Cahyo, tadi Sekar pamit mau mengantarkan makanan untuk kalian, ucap Pak Sardi yang mulai cemas. Insting Cahyo memaksanya untuk berlari ke balai desa dan mendobrak pintu kayu yang tertutup di sana. Danan, di sini, teriak Cahyo memanggilku. Aku berlari dan segera memperhatikan apa yang dilihat oleh Cahyo. Di tengah-tengah warga yang terbaring, Sekar menari dengan gemulai, mengikuti irama gamelan dan mengelilingi warga yang terkena kutukan. Sekar, lawan Sekar, teriak Pak Sardi yang mencoba menghentikan anaknya itu. Namun itu semua sia-sia. Pak Sardi terpental dengan kekuatan besar yang memancar dari tubuh Sekar. Sekar menoleh dengan senyum mengerikan di wajahnya. Oke teman-teman, sekian dulu kisah kali ini. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya.